Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila qiyami yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal kalami wa adyanan nizami kalamullahi subhanahu wa ta'ala wa khairal hadi hadiyun nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, segenap aparatur pemerintah dari tingkat kelurahan sampai tingkat RW dan RT, wabil khusus perwakilan dari Kelurahan Penjaringan, para tokoh masyarakat, ketua Dewan Kemakmuran Musholla Al-Barokah beserta jajarannya, wabil khusus segenap pengurus KPP atau Komunitas Pemuda Penjaringan, tadi ketua siapa imamnya? Ya, imam. Saudara imam yang dikomandoi oleh saudara imam beserta kawan-kawan, juga yang dibina oleh Ustaz Taufan Al-Betawi. Ini santri tahun 2010-an dulu. Alhamdulillah sekarang beliau sudah berumah tangga dan punya anak. Kemarin main ke pesantren ke sono, pulang, undang. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi lagi kemarin. Lama ketemu, dari dulu sampai sekarang masih gini-gini aja. Koni kita akhirnya Ustadz Bayi Mahdi, para anak-anakku, remaja-remaji Musholla Al-Barokah, para kaum bapak hadirin, dan juga tidak lupa kaum ibu hadirat, yang mana acara kalau nggak ada kaum ibu rasa-rasanya acak-acakan. Jadi di mana-mana seksi repot ya ibu-ibu. Alhamdulillah kalau acara ibu-ibunya ngambek, urusannya kita nggak makan Pak. Kita doain mudah-mudahan ibu-ibu kita dikasih kesehatan lahir dan batin, dijauhin dari segala wabah virus yang sekarang lagi banyak. Warga kita Penjaringan dengan keberkahan maulid pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi semuanya. Amin ya rabbal alamin.
pemuda-pemuda Bismillah yang saya lihat yang ada dari Semanan, Kelurahan Semanan, dari terus yang pakai jaket-jaket hitam itu dengan ganteng itu dari kali terus tuh. Ada yang teman silakan. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri pertama Ustaz Taufan Al-Betawi tentang bagaimana tanggung jawab kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim untuk saling mengajak kepada kebaikan. Karena dakwah itu bukan tugasnya kiai doang. Dakwah itu bukan tugasnya ustadz doang. Dakwah itu bukan tugasnya guru ngaji doang. Dakwah itu bukan tugasnya tokoh masyarakat doang. Dakwah itu bukan tugasnya ketua mushola doang. Dakwah itu bukan cuma tugasnya ketua irmas, bukan. Dakwah itu kewajiban setiap kita orang Islam. Ibu-ibu di rumah dakwah itu. Begitu ibu ngelihat anak ibu makan pakai tangan kiri, ibu bilang apa? Kalau makan pakai tangan, itu namanya dakwah. Itu namanya dakwah. Ibu punya anak umur 2 tahun cebok pakai tangan kanan, ibu bilang apa? Cebok pakai tangan kiri. Itu namanya dakwah. Ibu melihat suami ibu minum sambil berdiri, ibu bilang apa? Ini berdoa. Ibu bilang, Papa minum sambil duduk, itu namanya dakwah. Kenapa? Karena Nabi ngajarin makan jangan sambil berdiri, minum jangan sambil berdiri. Makan pakai tangan kanan, cebok pakai tangan kiri. Itu namanya dakwah. Dan kita semua punya tanggung jawab untuk mengajak sebisa kita, semampu kita. Dan alhamdulillah di RW 10 ini, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya menjadi dai-dai, menjadi pengajak-pengajak kepada masyarakat untuk mengenang dan cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita nih harus cinta kepada Nabi kita? Nabi kita itu harus kita cintai. Kenapa? Kenapa kita harus bergembira dengan lahirnya Nabi? Karena jangankan kita yang dapat rahmatnya dari Nabi, jangankan kita yang dapat cahayanya dari Nabi, binatang-binatang aja pada waktu Nabi mau lahir pada gembira. Binatang aja gembira. Tumbuh-tumbuhan begitu Nabi lahir, tumbuh-tumbuhan itu orang yang lagi pada metik anggur, metik kurma, begitu Nabi lahir, itu mereka gak susah-susah naik, tapi pohonnya yang pada turun ngerunduk, saking girangnya amal lahirnya Nabi kita Muhammad. Bayangin, watabasyarat buhusyu, semua binatang-binatang buas, minal masyariqi wal magharibi wa dawabuhal bahriyah, itu gembira. Binatang-binatang yang ada di laut, binatang-binatang yang ada di darat dengan lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
cinta kepada Nabi dikasih syafaat, dikasih pertolongan sama Allah melalui keagungan Nabi, bukan cuma di dunia doang, bukan cuma di akhirat doang, tapi juga di dunia. Ada satu riwayat ada dua orang yang sedang tawaf di Ka'bah. Ada orang yang sedang tawaf di Ka'bah. Banyak tentunya, tapi dia sedang tawaf. Orang kalau tawaf itu kan baca doa, Allahumma rabb hadzal baitil atiq dan seterusnya. Tapi dia ini tawaf keliling Ka'bah bacanya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sampai temannya bingung. Ini orang tawaf putaran 1 sampai putaran 7 itu bacanya sholawat terus. Orang pada baca doa-doa yang lain, dia selawat terus sampai 7 putaran. Dia tanya sama yang dengerin temennya, Pak, Bapak ini kok tawaf orang pada baca doa yang lain, baca selawat terus. Apa yang menyebabkan Bapak baca selawat terus? Ini orang menjawab, Pak, saya ini sedang kesemsem sama Nabi Muhammad SAW. Karena saya berangkat ke Mekah ini awalnya nggak sendiri. Saya berangkat ke Mekah untuk tawaf ini awalnya beserta orang tua saya. Begitu orang tua saya di tengah perjalanan, ternyata di tengah perjalanan orang tua saya tidak ada umur, wafat, meninggal dunia. Yang membuat saya sedih dan kaget, ayah saya ketika wafat itu wajahnya berubah seperti orang yang terbakar. Saya sedih melihatnya. Dalam kesedihan itu ternyata tiba-tiba dalam pandangan saya ada seorang laki-laki yang memakai jubah hijau. Laki-laki itu tampan, laki-laki itu datang, lantas laki-laki itu mengusap sekujur tubuh ayah saya yang geseng gosong itu. Ternyata tubuh ayah saya yang gosong geseng itu menjadi bersih kembali seperti biasa. Saya kaget. Saya tanya, wahai Tuhan, siapa Tuhan? Apa yang Tuhan lakukan sehingga ayah saya yang tadinya gosong itu menjadi bersih lagi? Orang ini menjawab, aku adalah Muhammad Rasulullah. Ayahmu ini ketika hidup rajin sholawat kepadaku. Ayahmu ini ketika hidupnya tidak pernah tinggal sholawat kepadaku. Maka di dunia aku dia berikan syafaat, dan di akhirat nanti aku akan berikan syafaat. Setelah itu orang itu pergi. Dan saat itulah, sejak saat itu saya tidak pernah berhenti baca sholawat. Karena orang yang baca sholawat terlihat di pandangan mata saya, bukan cuma diberikan syafaat nanti di akhirat, tapi orang yang rajin baca syafaat di dunia, dia akan diberikan syafaat oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak baca sholawat. Sholawat bisa bikin kita gampang murah rezeki. Sholawat bikin kita senang hati. Sholawat bikin kita rumah tangga tentram bahagia. Sholawat bikin anak-anak kita nurut. Kan anak-anak sekarang rata-rata kan sama orang tua bukan main. Udah pokoknya nggak usah disebutin kata-kata, pokoknya bukan main. Kalau tadi sama perwakilan dari kelurahan dibilang emang betul, apalagi di kota besar seperti Jakarta ini, anak-anak kita lebih sibuk dengan permainan-permainan HP-nya. Maka dibutuhin strategi-strategi pendakwah, ketua-ketua musola, ketua pemuda, bagaimana bisa ngajak anak-anak muda itu. Anak muda sekarang kan beda sama anak muda dulu. Anak dulu kita, Pak, kita dulu nih, kita di dalam rumah, Bu, lagi berantem bercanda sama abang kita. Itu bapak kita pulang dehem doang, kita berhenti bercandanya. Bapak kita pulang dehem, nggak ngomel. Itu emak ngomong, bapak lu pulang ngomong, berhenti kita. Tuh, ada bapak pulang, takutnya bukan main sama bapak itu. Anak sekarang coba. Anak sekarang bercanda, bapaknya pulang, dia yang bercanda. Bapaknya jadi bercanda. Halo,
Bos mana bos? Sekarang ini zaman, ini tantangan. Ketemu guru, kalau kita dulu kalau ketemu guru, mau guru ngaji, mau guru sekolah di mana kita ketemu guru kita SD, ketemu di pasar, selamat kita cium tangan. Itu Pak Guru. Di mana kita ketemu guru, selamat dulu. Anak sekarang ketemu guru, ngangkat tangan doang. Woi teacher, waduh mister, mister. Woi mister kemana? Waduh. Dan inilah zaman. Ini penting jadi perhatian kita. Dari mana kita didik? Pertama kata Rasul, pendidikan anak itu Bu, Rasulullah bilang al-ummu madrasatul ula li auladi. Jadi anak itu sekolah pertamanya ada di emaknya, ibunya. Sekolah pertama anak itu ada fi ummi, di ibunya. Karena dia yang ngelihat ibunya tiap hari. Saya mau nanya Bu, ibu-ibu pada punya anak dulu pernah nyusuin kan Bu ya? Nyusuin kan? Begitu nyusuin anak tuh anak ngeliatin muka ibu apa ngeliatin muka bapaknya? Tuh anak orang kalau netek matanya ngeliatin muka emaknya apa bapaknya? Emaknya yang liatin. Ini emak gua kayak begini. Itu terekam. Coba orang netek mukanya kemana? Nana yang liatin emaknya. Mulutnya makin makanya ngeliatin emaknya. Oh ini emak gua kayak begini. Begitu lagi netek emaknya lagi ngomongin orang sama temennya, berarti si orang bilang, oh emak gua jangan ngomongin orang. Anak keterekam. Berarti nanti saya kalau udah gede harus jadi ahli ngomongin. Begitu lagi netek anak, emaknya matanya dilihatin sama si orang, oh emak saya lagi ngeliatin Joda Akbar. Oh berarti nanti saya kalau udah gede harus jadi ahli film. Maka satu bulan ini benar. Anak itu akan merekam apa yang dilakukan oleh apa yang dia lihat. Yang paling banyak dilihat sama anak kecil ketika dia masih kecil siapa? Emaknya. Makanya Nabi bilang al-ummu madrasatul ula li auladi. Emak itu adalah sekolahan pertama buat di situ diajarin kita. Makanya kalau kita dulu nidurin anak baca sholawatan, dulu nidurin anak baca. Sekarang juga Siul Asad, alhamdulillah saya kalau nidurin anak saya sekali ngaji Quran, tinggalin HP anaknya. Saya nyobain, tinggalin HP. Anaknya ditinggalin HP, padahal HP itu punya sinyal, ada radiasi namanya. Radiasi itu anak sarafnya masih muda. Semalaman otaknya nempel dekat sama radiasi HP. Pantes udah gedenya ingatnya sama HP mulu. Maulid ngingetin kita kepada cara Nabi, bagaimana Nabi dulu ngajarin anak-anaknya, cucunya. Yang paling terkenal itu ketika Nabi ngasuh Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Pertama, Nabi mengajarkan kepada Sayyidah Fatimah binti Muhammad SAW. Berarti Sayyidah Fatimah putri Nabi, punya anak namanya Sayyidina Hasan, Sayyidina suaminya Siti Fatimah siapa namanya? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nabi ngajarin kepada Fatimah jangan marahin anak dengan marahan-marahan yang kasar. Ibu kalau ngomelin anak jangan pakai bahasa kasar. Ngomelin anak jangan pakai bahasa-bahasa keras. Ngomelin anak jangan semua kebun binatang pindah rumahnya. Jadi pasar Minggu Ragunan pindah ke Penjaringan, putin semua. Maka contohnya pada waktu Nabi lagi gendong cucunya Sayyidina Hasan,
Sayyidina Hasan masih kecil. Begitu digendong sama Nabi, Sayyidina Hasan ngompol, kencing kena jubah Nabi. Oh, itu Siti Fatimah marah. Sayyidina Hasan diomelin, kenapa kencingin? Kata Nabi apa? Fatimah, jangan kamu marahin Hasan, karena Hasan ini nggak ngerti. Dia tuh belum ngerti kencing harus dari mana, belum ngerti. Nabi udah kencing. Anak kecil kencing di mana aja dia nggak tahu. Kamu cukup buka jubah bapak, kamu cukup cuci di jubah, udah biarin. Jangan diomelin Hasan, karena Hasan masih kan, dia nggak tahu kesalahannya. Kalau ada anak kecil salah, yang salah siapa? Orang tuanya. Anak kecil jangan dimarah-marahin, sebab kalau dia sering diomelin dengan suara-suara kenceng, dia terekam. Oh, berarti orang-orang dewasa itu ngomongnya galak. Berarti nanti saya kalau udah gede gak harus jadi orang galak. Galak dia. Marah-marah terus. Pendidikan pertama ada di ibu. Di mana pendidikan pertama? Hidupin sunnah di rumah kita, di dalam internal kita. Internal kita kalau masuk WC pakai kaki kiri, di dalam WC lagi BAB jangan ngobrol. Ini ke WC bawa HP, main ML. Woi, mana lu? Mana lu? Jangan lupa ini WC mana lu? Kata ta'lim dalam kitab ta'lim taklim, yang di WC kelamaan di WC suka ngobrol, itu bikin bebel otak. Tahu otak bebel? Bodoh. Diajarin susah. Susah. Ini jangan-jangan tidur di WC. Membuat otak ini bebel. Di WC jangan terlalu lama. Jadi yang bikin otak butak itu bukannya kopi, bukan. Dulu kita kenapa kopi bikin otak butak? Karena kopinya dikit buat bawa doang habis. Ada yang doyan. Bayangin, di WC itu ada adabnya sunnah Nabi, dan sunnah Nabi di WC itu maksudnya buat kepentingan kita juga. Bukan cuma ada sunnah nggak ada manfaatnya, ada sunnah ada manfaatnya. Jangan kita di WC ngobrol, membuat cepat lupa. Di WC itu jangan beludah dulu. Di WC beludah dulu. Baru tai sendiri. Iya, jangan liatin kotoran yang keluar. Jangan diliatin. Ini kayak bocah. Sampai jingkring. Itu adabnya. Bayangin tuh, sampai bab. Kenapa? Sunnah itu, Nabi itu ngajarin dari bab WC yang paling internal, paling tersembunyi di rumah kita, sampai bab bernegara, berdunia, berinternasional Nabi ajarin. Tapi kita nggak jauh-jauh ngomongin kita, kejauhan kalau ngomongin ke negara udah jauh. Tadi udah disinggung motor-motoran. Persia, tahu Persia di mana? Hah? Persia tahu nggak? Yang kemarin dulu kanan dulu. Dan bab yang paling kecil, insya Allah setiap rumah kita ngamalin itu, sepenjaringan ngamalin itu semua berkah. Di bab itu. Di WC jangan kita meliatin kotoran kita. Jangan beludah dulu. Dan di WC sunnah kita pakai penutup kepala. Makanya kalau orang dulu kalau BAB mohon maaf anduknya dililit. Ya, dililit begitu. Emang BAB juga di sawah ini. Emang sekarang udah di dalam, ya pakailah. Yang enggak dipakai buat sholat, jangan peci, jangan kopiah. Mak, kopiah mana? Kopiah itu, merah. Kata Ustaz maksudnya suruh pakai penutup kepala, maksudnya bukan itu. Tapi penutup kepala, apalagi itu. Supaya otak cerdas, apalagi bagi siswa, bagi santri, bagi mahasiswa yang masih banyak ilmu yang harus dia serap, ini harus dijaga otaknya.
Coba WC baru WC. Keluar dari WC kita pakai kaki kanan. Kenapa masuk WC pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan? Oh, karena dalam penelitian, ini penelitian. Ada seorang ilmuwan meneliti, ternyata kaki kita itu di telapak kaki kita, ada kori-kori itu ada enzimnya. Kaki kiri dulu masuk ke WC itu karena di WC itu banyak bakteri jahat. Dan di kaki kiri kita ini banyak penangkal bakteri jahatnya. Sehingga kalau yang masuknya kaki kanan dulu, nanti bakteri yang masuk di kaki kanan nggak ada penangkalnya. Maka disuruhnya pakai kaki kiri. Karena di kaki kiri ada sterilisnya, ada pensterilnya bakteri. Jangan pakai kaki kanan, karena di kaki kanan nggak ada untuk mensteril bakteri yang ada di WC. Gimana Ustaz kalau mau dakwah, Ustaz pipih-pipih? Dia bakteri bisa jadi dia bebas tapi profesor jatuh. Begitu keluar dari WC masuk kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal artinya apa? Dengan menyebut nama Allah aku berlindung kepadamu daripada setan laki-laki dan setan aja ada laki-laki sama perempuan di WC tempatnya. Begitu kita keluar dari WC kita baca apa? Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adzab wa'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dari badanku. Karena ketika kita buang air berarti itu penyakit pada keluar. Begitu kita kencing itu penyakit pada keluar. Berapa banyak orang kontrakannya habis buat ngobatin nggak bisa kencing, nggak bisa berak. Ada orang nggak bisa kencing itu mahal obatnya. Ada orang nggak bisa berak itu mahal obatnya. Kita berak mulu tiap hari. Ngeluh. Wah, berak mulu padahal nikmat. Makanya kita keluar, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adzab. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripadaku penyakit, wa'afani, dan telah memberikan kesehatan kepadaku. Orang yang buang airnya lancar berarti dia sehat. Keluar dari rumah. Begitu keluar dari rumah, bagaimana cara kita tidur? Diatur sama Nabi. Bagaimana cara kita tidur? Tidur kita diatur sama Nabi supaya sehat. Bukan cuma sekedar aturan tidur doang tapi nggak ada sehatnya. Kita tidur disuruhnya kita ngadepnya miring ke lambung sebelah kanan. Kenapa? Karena supaya lambung kita yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ini isinya makanan nggak tertekan. Sebelah kiri ini isinya makanan nggak tertekan. Kita suruh miringnya ke sebelah kanan supaya di kiri lowong. Dan kalau tidur kita disunahin untuk baca doa supaya kita terlindungi dari setan yang terjadi setiap kita lagi tidur. Bayangin coba. Jadi kadang-kadang kan kita tidur aja di depan TV. Tidurnya di depan TV. Tangan kanan HP, tangan kiri remote. Nah, ini kalau TV nggak rame kan, bener bener begini begini aja, banyak apresiasi begini aja ya. Lalu dulu madu ada di tangan kanan, racun tangan kiriku, sekarang terbalik. HP tangan kanan, remote tangan kiriku. Remote yang mati, jempol kakinya naik ke TV. Bukan bangun ya. Dari situ hidupin sunnah dari rumah itu. Kita keluar rumah baca doa, masuk ke rumah juga baca. Entar ibu-ibu pulang ke rumah, bapak-bapak pulang ke rumah, disunahin setiap kita mau masuk ke rumah ngucap salam. Jadi yang namanya ngucap salam bukan pada waktu kita mau ke rumah orang doang. Begitu kita mau namu kita salam. Tapi justru ke rumah kita sendiri juga baca salam. Mana logikanya? Salam itu kan artinya doa. Assalamualaikum itu kan artinya semoga kalian semua selamat. Kalau kita main ke rumah tetangga kita baca salam berarti kita ngedoain mudah-mudahan tetangga saya selamat semua, kan gitu.
Sekarang kenapa begitu kita ke tetangga mengedoain, masuk ke rumah kita sendiri, di dalam rumah kita ada istri kita, ada suami kita, ada anak kita, cucu kita, mantu kita, ngapain di rumah kita nggak kita doain? Maka ngucap salam bukan cuma ke rumah orang doang, tapi pulang ke rumah sendiri juga jangan lupa assalamualaikum. Itu berarti ibu sama bapak lagi ngedoain, mudah-mudahan suami, anak saya, istri saya, cucu saya yang di rumah selamat semua. Berapa kali ibu masuk ke rumah baca salam kayak begitu, berarti ngedoainnya berapa kali? Ntar nih ibu pulang dari sini baca salam di rumah, baca salam. Makanya kalau ngaji yang enak bareng dua tuh, suaminya ngaji, istrinya ngaji, jadi tahu ilmunya. Karena masuk rumah sendiri juga salam, karena ngaji dua-duanya ngerti. Begitu suaminya pulang, istrinya di rumah karena sama-sama ngaji, suaminya mengucap assalamualaikum, istrinya di dalam rumah bilang waalaikumsalam, karena ngerti dua-duanya. Coba kalau yang satu ngaji, yang satu enggak. Suaminya ngaji, katanya sunnah kalau masuk rumah sendiri mengucap salam, istrinya kebetulan lagi nggak ngaji. Begitu suaminya pulang ke rumah, ngucap assalamualaikum, istrinya ngintip di jendela. Kirain orang. Kirain, jadi bukan orang ternyata suaminya. Karena nggak ngerti, kan kadang-kadang itu. Kirain orang, siapa pun kesalahan. Jadi ntar ini ibu-ibu bapak-bapak, pokoknya masuk ke rumah mau ada orang nggak ada orang salam. Ibu terpulang ke rumah ini ada orang nggak ada orang salam. Apalagi kalau ada orang mah, ada cucu ibu di rumah lagi nonton TV, ibu assalamualaikum, cucu karena belum ngerti, nyai atau nenek, kalau nenek perlu baca salam, ya, gimana jawab saya ngaji waalaikumsalam, terus dibiasain kayak begitu. Besok ibu pulang dari pasar Cengkareng ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, nenek bawa apa? Bawa jeruk. Besok ibu pulang kondangan, sampai ke rumah, assalamualaikum, cuci dulu, waalaikumsalam, nenek bawa apa? Bawa kue pempek. Kalau udah ngerti kan begitu. Pak Ustaz, di rumah saya kosong, nggak ada orang, tetap sunnah baca salam, karena kosong kata-kata kita, tapi di dalam itu kan makhluk Allah yang nggak kelihatan banyak. Di rumah kita tuh makhluk Allah yang nggak kelihatan banyak. Jadi kalau kita masuk ke rumah kita walaupun kosong, kita baca salam, di dalam rumah ada yang nyaut waalaikumsalam, cuma kita nggak dengar. Bahwa kalau kita nggak dengar, besok kita jual rumah kita. Makanya orang dulu kalau bilang, kalau lu nyapu malam-malam jangan sampai keluar, jangan sampai keluar. Kalau nyapu boleh malam, cuma dipojokin aja, dipojokan. Keluarinya kapan? Besok. Karena kalau maghrib mereka udah kumpul di pintu. Mereka udah udah kumpul di pintu, udah gelar kasur, gentar-bantar, kita sapuin marah. Dan marah gua baru pulang doang sapuin. Makanya orang dulu mah banyak banget tuh ngajarinnya. Lu kalau nyapu malam-malam jangan sampai keluar, padahal mah emang gak boleh ngajarin. Jadi kalau ditanya itu maulidan tadi ceramahnya apa isinya? Pertama, adab kita di WC, itu ya. Adab kita makan minum, adab kita tidur, sama adab kita pulang ke rumah sendiri ucapin salam, karena itu doa buat penghuni rumah yang ada di rumah kita. Itu aja. Mudah-mudahan masyarakat penjaringan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih kesehatan lahiran wa batinan. Semua para pemuda-pemudanya, ketua-ketua musholahnya, KPP-nya, pembinanya, guru-gurunya, semua dikasih kemudahan dunia dan akhirat, dikasih kesabaran. Ibu-ibu yang membantu acara ini, bapak-bapak yang membantu acara maulid ini, 1.000, 2.000, 100, 200.000 yang dikeluarkan untuk acara ini, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan balasan berlipat ganda di dunia dan di akhirat. Sodakoh bapak dan ibu mudah-mudahan menjadi wasilah ditambah-tambah rezeki ibu-ibu semua. Yang lagi pada usaha, mudah-mudahan usahanya dikasih lancar. Yang pada dagang, mudah-mudahan dagangnya laris. Yang pada kerja, mudah-mudahan kerjanya langgeng. Yang pada punya anak, mudah-mudahan anak-anaknya dijadikan anak-anak zuriat minas sholihin wassolihat binyatul qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil birri wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.